curahkan hikmat dan pengertian, supaya kebenaran yang sebentar diseberangkan benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan oleh firman itu kami berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jam pemberitaan ini sepenuhnya dari awal pertengahan sampai akhir biar jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kita yang siap diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang pada kesempatan sore hari ini kembali Tuhan izinkan ada bersama dengan persekutuan doa soteria untuk berbagi berkat firman Allah. Tema yang akan kita perhatikan pada kesempatan sore hari ini adalah wujudkan yang tidak kelihatan sebagai panggilan keselamatan. Ayat yang menjadi sorotan Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Saudara, saya mengajak kita membuka teks ini untuk kita membacanya bersama-sama. 3 ayat yang mau kita jadikan landasan pembahasan kita pada sore hari ini. Galatia 5, 22 sampai 24. Baik, dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat tema kita sore hari ini dan ayat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 24, maka saya akan membagi menjadi 3 bagian besar dalam pembahasan kita sore hari ini. Bagian besar yang pertama, saya mulai dengan penggalan kalimat mulai yaitu panggilan keselamatan. Saudara bicara tentang panggilan keselamatan, itu bicara soal status baru kita. Jadi saya ulang ya. Panggilan keselamatan itu bicara soal status baru kita. Kenapa saya sebut status baru kita? Karena kita semua yang disebut gereja Tuhan atau di dalam bahasa asli Alkitab eklesia, itu disebut saudara yang terkasih dalam Tuhan sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, terang yang ajaib ini tentu bicara tentang simbol dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat kita. Artinya panggilan keluar dari kegelapan atau panggilan keluar dari dosa, panggilan keluar dari jerat iblis, panggilan keluar dari maut. Kegelapan itu simbol dari yang tadi saya sebutkan, menuju kepada terang yang ajaib, keselamatan. Saudaraku yang terkasih, itulah yang disebut dengan gereja Tuhan atau eklesia. Jadi kita semua punya status baru di dalam Tuhan yang disebut dengan gereja atau eklesia, atau yang tema pada kesempatan sore hari ini sebut panggilan keselamatan. Nah saudara, status baru yang kita miliki ini, itu kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, bukan karena saudaraku upaya kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kita dipanggil keluar itu hanya karena kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, seperti yang terlihat jelas dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi
panggilan keselamatan ini sekali lagi saya ulang, ini bukan upaya kita, ini anugerah Tuhan. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti nyata dari kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita semua, ya. Seperti yang ditertera dalam Efesus pasal 5 ayat 2 ayat yang ke-8. Nah, itu bagian yang pertama tentang panggilan keselamatan. Lalu bagian yang kedua dalam teks ini atau dalam pembahasan kita, tema kita ini, saudara, di sana ada pernyataan yang tidak kelihatan, ya. Yang tidak kelihatan ini berbicara tentang buah roh. Galatia pasal 5 tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Itu sesuatu yang tidak kelihatan. Meski tidak kelihatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun itu dapat dirasakan. Itu dapat dinikmati, ya. Saudara tidak bisa raba damai sejahtera karena damai sejahtera tidak kelihatan. Saudara tidak bisa raba itu penguasaan diri karena penguasaan diri juga tidak terlihat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan atau ketika kita beroleh panggilan keselamatan, kita disebut gereja Tuhan, kita orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, maka saudara kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dan oleh Roh Kudus itu kita beroleh yang namanya buah roh. Ya, bukan buah roh, buah roh. Artinya tunggal, tapi punya 9 rasa. Saudara, jadi ada satu buah yang dari Roh Kudus sumbernya, dan itu memberikan efek kualitas 9 yang nanti kita perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan mesti melahirkan itu dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus yang tidak kelihatan itu bekerja dalam diri kita, Roh Kudus yang tidak kelihatan itu ada dalam diri seseorang, maka buah-buah itu akan dihasilkan. Nah, karena itu kalimat yang terakhir adalah kalimat wujudkan. Kata wujudkan itu berarti suatu kata perintah yang harus dikerjakan menjadi nyata. Itu wujudkan. Apa yang kita wujudkan? Yang tadi buah roh yang tidak kelihatan itu, kita harus buat menjadi kelihatan. Ya. Seolah-olah, saudaraku, kita bisa menyatakan itu kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tema pada kesempatan sore hari ini, kalau saya kasih kesimpulan, maka sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ahli waris kerajaan Allah, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, kita punya tugas untuk menyatakan buah roh di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti membuktikan hidup kita, ya saudara, membuktikan saudara pekerjaan roh itu di dalam hidup saudara dan saya dengan mewujud nyatakan buah-buah roh itu di dalam hidup kita sekalian. Nah, karena itu pada kesempatan yang diberkati ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mewujud nyatakan yang tidak kelihatan itu dalam panggilan keselamatan kita. Dalam konteks ini adalah buah roh yang ada dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Saudara, kalau kita membaca Galatia 5 22 sampai 24 tadi, maka ada 3 pembahasan di sana. Bicara soal buah roh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau hasil, buah itu bicara hasil. Ya. Buah itu bicara tentang sesuatu yang dihasilkan. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang itu menghasilkan, itu maksud dari buah roh. Menghasilkan 9 kualitas, menghasilkan 9 rasa yang ada di dalam diri kita semua. 9 rasa itu atau 9 kualitas itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian besar yang pertama bicara soal karakter, yang bicara hubungan dengan Tuhan Allah. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, dalam Galatia 5 itu kita akan menemukan karakter yang berhubungan dengan sesama. Lalu yang ketiga, kita akan menemukan karakter yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, ini 3 bagian yang kita mau soroti pada kesempatan diberkati ini. Saudara, ini tentu pembahasan yang cukup panjang, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskannya untuk
kesempatan ini sampai tuntas. Mari kita lihat lebih dulu hubungan karakter dengan Tuhan Allah. Yang pertama saudaraku, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ditampilkan ayat 22. Ayat 22, perhatikan ada kalimat itu. Ya, sama-sama kita bacakan teks ini sampai damai sejahtera. Ya, 1, 2, 3. Nah, saudara. Nah, sabar nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini karakter yang berhubungan dengan pribadi Allah. Ini adalah buah yang dihasilkan, saudaraku, rasa yang keluar dari dalam diri kita oleh karena ada hubungannya dengan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa membandingkan misalnya Roma pasal 14 ayat yang ke-27. Coba ditampilkan ayat itu. 17, sorry. Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, ditampilkan, kita baca ya, Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada kata damai sejahtera, ada sukacita di dalam teks ini, dan itu dikaitkan dengan kerajaan Allah. Saudara, kalau bicara soal kerajaan Allah, kita bicara soal takhta di mana Allah ada di sana. Jadi saudara bicara damai sejahtera, kasih dan sukacita, itu hubungan erat dengan Allah. Sebagai sumber pemberi, sebagai saudaraku sumber yang memberikan, mengadakan. Sebab tanpa Allah tidak ada kasih, tanpa Allah tidak ada damai sejahtera, tanpa Allah tidak ada sukacita. Kalau toh ada kasih palsu, kalau toh ada kasih yang pura-pura, kalau toh ada kasih yang mudah termakan oleh dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, misalnya Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dan 13. Di sana dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara, kalau kasih kita pasti akan jadi dingin, ya. Lalu ada ayat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua yang mengatakan bahwa kasih bisa hilang. Nah saudara, kasih manusia itu kasih yang terbatas. Kasih manusia itu kasih yang sekali lagi ada batas limitnya, ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami kasih Allah, maka harus Allah sendirilah yang memberikannya bagi saudara dan saya. Kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu hanya datang dari Tuhan Allah. Mari kita lihat Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dikatakan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka buah roh itu yang pertama adalah kasih. Jadi kalau saudara dan saya, kita ini hidup sebagai orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, ya, panggilan keselamatan, maka kasih yang saudaraku Allah berikan itu, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu akan ada menuntun hidup kita hari lepas hari. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan gambaran tentang kasih Allah itu yang dicurahkan kepada kita. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua, 3 ayat 17 sampai 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19, ya. Mari jemaat membacakan teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Saudara lihat, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Ya, jadi kita mesti memahami kasih yang besar itu. Kita mesti tahu betapa lebar, panjang, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kasih yang Tuhan curahkan dalam hidup kita sekalian. Jadi saudara, kalau orang hidup di dalam kasih Tuhan itu kasih yang melampaui dari semua pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Makanya saudara, Alkitab memberi catatan dalam 1 Korintus 13, ya, pasal yang khusus bicara soal kasih. Ya. Kasih itu melampaui, saudaraku, dikatakan bahasa malaikat. Kasih itu melampaui, saudara, karunia-karunia. Kasih itu, saudara, melampaui iman yang dapat memindahkan gunung. Kasih itu dapat melampaui semua pengetahuan. Itu kasih, saudara. Nah, jadi ini kalau orang Kristen miliki, luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kita betul-betul mengalami yang namanya panggilan keselamatan, seharusnya kasih model seperti ini ada di dalam pribadi kita. Kasih yang semacam ini hadir dalam hidup anak-anak Tuhan. Kasih yang begitu luar biasa, yang mengatasi segala-galanya, itu ada di dalam pribadi kita sekalian. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kasih ini menjadi luar biasa, dia lebih tinggi dari, tadi saya katakan dalam Korintus itu, lebih tinggi dari karunia, lebih tinggi dari pengetahuan menurut suratan Efesus, ya, lebih tinggi dari iman, lebih tinggi dari apapun bahasa yang kita punyai, miliki pengetahuan yang kita punyai. Saudara, maka kasih yang tak kelihatan itu dengan sendirinya akan diwujud nyatakan, ya, lewat pribadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya. Sadar tidak sadar, kasih yang semacam ini yang begitu besar yang Allah karuniakan di dalam hidup kita, itu pasti, saudaraku, akan bergerak di dalam pribadi anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih, lihat ini ayatlah, 1 Yohanes. Saudara, mari kita perhatikan pasal yang pasal keempat ayat 10 sampai ayat 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau Tuhan menyatakan itu kasih dalam ketumpung hidup, saudara, maka itu ayat bilang sedemikiannya Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau kasih itu ada sebagai salah satu dari 9 rasa dari buah roh, saudaraku, maka hidup orang Kristen itu pasti akan diwarnai dengan yang namanya saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga tidak ada yang namanya benci lama-lama, tidak ada yang namanya dendam lama-lama, tidak ada yang namanya orang taruh kepahitan lama-lama. Ya saudara, tidak ada orang yang orang Kupang bilang buang muka. Ya, tidak ada orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kupang bilang basuanggi kiri kanan. Tidak ada. Karena semuanya saling mengasihi. Saudara, karena ada buah roh. Persoalannya saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah begitu banyak orang Kristen sebut dirinya Kristen. Begitu banyak orang Kristen menyebut dirinya gerejawi, orang gereja. Saudara, tetapi mereka sebenarnya belum mengalami panggilan keselamatan itu. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh yang tidak kelihatan itu belum melakukan sesuatu di dalam pribadi mereka. Sehingga mewujud nyatakan berbeda. Yang diwujud nyatakan adalah kebencian. Yang diwujud nyatakan adalah dendam. Yang diwujud nyatakan iri hati. Yang diwujud nyatakan adalah saudara apalagi kepahitan. Yang diwujud nyatakan adalah balas jahat dengan jahat. Kenapa? Karena mereka belum mengalami yang tidak kelihatan itu bekerja dalam diri mereka. Sehingga tidak mungkin bisa mewujudkan sesuatu. Tapi kalau mereka betul-betul dalam panggilan Kristus,
termasuk kita semua yang hadir pada sore hari ini dan juga yang menyaksikan lewat live kalau ada live. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita betul-betul hidup dalam panggilan Kristus, maka seharusnya kata saling mengasihi itu bukan hanya slogan, tetapi wujud nyata praktek hidup dalam setiap pribadi orang-orang Kristen. Ada amin? Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tanya samping kiri kanan, ada benci orang kok? Kalau ada benci, ya ini hari bertobat sudah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan. Kita harus saling mengasihi. Apalagi sekarang ada film apa? Kakak ipar maut. Ya, saudara. Ya. Kakak ipar adalah maut. Separuh tambah lagi mama mantu adalah maut. Bapak mantu adalah maut. Ya saudara, ya itu bagi orang dunia sah-sah saja. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, seharusnya ada rasa kasih itu dalam hidup kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kasih di dalam Alkitab, maka kita bicara tentang pengorbanan. Saudara, kasih itu bicara soal pengorbanan. Jadi saling mengasihi itu tidak bisa kalau saudara mau untung, tidak bisa. Harus rugi. Kalau saudara mau untung, saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain. Tidak bisa, mesti rugi. Sekarang saudara kita lihat faktanya. Yesus itu menyatakan kasih kepada kita itu dia rugi itu. Kalau saudara baca Filipi pasal yang kedua, itu ayat kan mengatakan dia mengosongkan dirinya. Saudara bayangkan dia punya sosok kealahan, tapi dia rela tidak menggunakan kealahannya. Ya saudara, dia rela tidak memakai kekuatan kealahannya. Demi siapa? Demi mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia mau pakai dia punya kekuatan, maka dia tidak mati di kayu salib. Ya. Begitu Yudas datang dari jauh 10 meter, bab tiup Yudas lempar 100 meter. Ya, terus kok dia Allah nah. Tapi dia tidak pakai dia punya kekuatan, dia berkorban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu para pecambuk Romawi mau mencambuk dia, terlalu gampang. Kok Musa saja bisa pegang tongkat lalu tongkat berubah jadi ular bisa. Apalagi ini Yesus Tuhan Allah. Hari itu kalau dia mau bikin saudara mujizat, itu cambuk-cambuk berubah jadi tali rafia semua jadi. Tapi dia berkorban. Kasih itu berkorban. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, kalau kamu tidak berkorban kamu tidak bisa mengasihi. Ya, saudara, tidak bisa. Makanya waktu kita mengasihi orang lain, itu terkadang kita korban perasaan. Saudara, kita korban perasaan. Kita korban, saudaraku, harga diri. Untuk kita mengasihi orang. Perasaan dikorbankan, harga diri dikorbankan. Ya. Makanya jangan jadi orang Kristen yang pakai prinsip duniawi. Saudara, kalau saudara jadi Kristen yang pakai prinsip duniawi, saudara tidak bisa mengasihi orang lain. Tidak bisa. Saudara yang terkasih, karena kasih itu bicara soal pengorbanan. Kasih itu bicara soal pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Makanya ayat begini, perhatikan ini ayat. Roma pasal yang ke-5. Ya saudara, bukan Roma, kita lihat dulu. Ya Roma pasal 5 duluan, ayat yang ke-6 mulai. 6, 7, 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi karena kasih dia mau mati buat kita yang lemah, kita yang durhaka, kita yang berdosa, dia mau mati. Saudara, kalau dia tidak mengasihi tidak mungkin. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu Yohanes 15 mengatakan, saudaraku, kasih yang besar itu menyerahkan nyawanya ya, bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal yang ke-10 mengatakan, saudaraku, bahwa dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah ya, kalau gembala yang ada sekarang tidak mungkin mau kasih, saudaraku, dia punya nyawa untuk domba-domba, tidak bisa ya saudara. Tapi Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita. Memberikan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu nilai yang begitu tinggi ya, bahkan mungkin lebih tinggi dari sekedar pengorbanan. Memberikan itu artinya dia punya kesadaran, dia tahu persis, saudara, itu memberikan ya, tapi dia rela melakukan itu untuk kita semua. Nah, itulah kasih. Keteladanan itulah yang Tuhan berikan. Makanya saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menumbuhkan kasih itu dalam diri kita, impossible kita bisa mengasihi ya, tidak mungkin bisa. Karena kita semua ini terbatas. Kita semua ini, saudara terkasih dalam Tuhan, punya kasih yang sangat terbatas. Tadi saya katakan punya limitnya ya. Tapi Tuhan tahu karena kita punya limit, kita punya kasih yang terbatas, dia berikan Roh Kudus kepada kita waktu kita percaya kepada dia, supaya kasih yang lahir dalam hidup kita bukan kasih yang terbatas, tapi agapao, kasih yang tak terbatas, kasih dari Allah. Itu yang memenuhi hidup kita semua, anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hiduplah di dalam kasih itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua dikatakan sukacita, itu juga dicurahkan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 1 ayat 3. Kita lihat saja 4 ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat. Ini ayat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ada kalimat di dalam Tuhan. Itu berarti sukacita ini tidak bisa didapat di luar Tuhan. Makanya ada penekanan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sukacita di dalam dunia ini pun terbatas. Karena itu ada orang sukacita pas terima gaji 13. Saudara, ya, tanggal muda dia bersukacita, tapi begitu tanggal tua, ya saudara, itu sukacita kabur semua. Ya. Karena memang sukacita kita juga terbatas. Karena Tuhan tahu sukacita kita terbatas, dia bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Dia kasih sukacita kepada saudara dan saya, ya, sehingga kita mampu bersukacita dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak mau kita susah-susah terus, ya. Meskipun memang ada ayat tentang bagaimana kita pikul salib, ikut Tuhan tuh harus menderita, tapi itu tidak membuat kita jadi orang yang kemudian ya maunya menderita terus. Saudara, Tuhan juga suka kita bersukacita. Kalau saudara baca Alkitab, banyak ayat yang mengatakan tentang bersukacita. Mulai dari kitab pengkhotbah itu saudara bisa temukan, Tuhan bilang bersukacitalah, makan minumlah ya saudaraku, ya nikmatilah jeripaya tanganmu. Ya Tuhan suka orang Kristen itu bersukacita. Tapi bukan bersukacita di luar Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu saya membahas tentang bedanya pesta dan pesta pora. Saudara, orang Kristen itu diminta untuk bisa berpesta, tapi tidak boleh pesta pora. Karena kalau kita tidak pesta itu berarti kita tidak sukacita. Ya, boleh berpesta, boleh bersukacita, karena ada begitu banyak ayat yang menyatakan tentang orang Kristen harus bersukacita. Bersorak-sorai, tertawa, bergembira, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu terlampau banyak. Tapi sekali lagi konteksnya dalam Tuhan. Ini tidak boleh dilupakan. Dalam Tuhan. Nah, kalau bicara soal pesta pora itu sudah di luar Tuhan. Ya. Makanya ayat Alkitab menentang pesta pora. Tapi ayat Alkitab tidak menentang pesta.
Karena memang Tuhan menghendaki adanya sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu kalau saudara ulang tahun, jangan ulang tahun sendirilah. Ajak-ajak orang lain lah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah ya. Loh, ada ayat ini, mari kita baca. Roma 12 ayat yang ke-15. Lihat ini ya. Roma 12 ayat yang ke-15. Giliran duka cita baru dong undang kita. Sukacita dong san undang. Ini barat. Roma 12 ayat 15. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat ya, kalau ulang tahun itu mulai ingat-ingat. Ya sapa-sapa sayang. Mesti ingat. Ya, saudara yang terkasih. Ya. Karena memang Tuhan mau kita bersuka cita. Itu buah roh. Tapi ingat konteksnya dalam Tuhan. Ya. Ada orang yang di dalam Tuhan tidak bersuka cita. Tapi di luar Tuhan foe berat. Itu nih. Kasihan. Lo saudara lihat orang-orang yang suka pesta porat. Itu kalau dalam Tuhan. Menyanyi lagu dong tepuk tangan dong jaga mati punya. Ya, kita suruh tepuk tangan tuh dong begini sah. Don't jaga mati, ini dalam Tuhan punya. Tapi coba lagu dunia. Ini hari Abu naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu dong foe berat. Nah ini yang salah dari orang-orang Kristen. Tapi hari Minggu pergi gereja, pimpin ibadah lagi. Tapi sukacitanya di luar Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Itu pasti bahwa bukan Roh Kudus yang kasih buah itu. Rasanya itu beda. Saudara. Makanya dalam Tuhan kita mesti bersuka cita. Di dalam Tuhan kita mesti bersorak-sorai. Nah saya suka bilang begini. Selera anak-anak Tuhan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan menjadi baru ketika saudara ada sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Selera duniawi itu Tuhan rubah jadi selera sorgawi. Ya. Saya juga dulu suka dengan duniawi. Ya. Saya saksi ulang-ulang kali bola balik. Saya di tukang pesta ini ngeri. Ya. Orang tidak undang pun saya hadir. Nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya dulu sekolah di SMA 1. Sini saudara. Saya naik bemo itu tidak turun. Ya. Karena suka dengan lagu. Toh, ya, kalau saya naik di bemo. Sekolah juga lupa buang. Saudara. Ya, jadi saya turun putar terus liliba kembali lampu 6. Saudara yang terkasih. Ya. Karena memang hobi, saya hobi sekali dengan musik, suka dengan musik. Saudara. Ya. Suka menyanyi, dari dulu suka menyanyi. Ya. Jadi karena itu saudara saya paling senang. Beli tape, pasang di kamar kos itu bumbam kiri kanan itu dari dulu. Saudara. Nah, tapi kan selera ini sekarang berubah. Jadi selera rohani. Ya saudara, lagu-lagu dunia saya tinggalkan. Sekarang lebih lagu rohani, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tetap bumbam tidak berubah. Ya. Jadi saudara, tapi sekarang bukan lagu lagi duniawi, rohani. Ya. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang sukacitanya jadi sukacita Tuhan. Berbeda dengan dulu. Dulu mau tripping, mau dansa, mau joget, segala macam buat habis. Tapi sekarang tidak lagi, sekarang di dalam hadirat Allah. Ya saudara, kita menari dalam hadirat Tuhan, bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita mesti lakukan. Dan sekarang saya tidak gamatar kayak dulu. Ya. Tidak gamatar. Pesta biar ada di muka rumah juga saya gamatar lah. Karena Tuhan suruh rubah sukacita. Sekarang sukacita dalam Tuhan. Bahkan dengar saudaraku kalau musik duniawi terlalu kencang rasanya tidak suka. Ya. Lebih suka kepada hal-hal yang bersifat rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu yang saya mau sampaikan buat kita. Panggilan kita ingat. Panggilan keselamatan. Sebab kalau selera saudara belum berubah, bahaya. Ya bahaya. Saudara sampai di sorga semua orang memuji Tuhan, saudara tanganga. Tidak mungkin saudara mulai menyanyi di sana. Ikan naik di pantai. Saudara ada. Saudara menyanyi sendiri. Ya saudara. Yang begitu tidak ada. Nah, saudara akan rasa bosan. Ya.
pasang HP di muka baru saudara mau TikTok, ikan naik di pantai. Ya sudah. Ya, itu gerakan-gerakan semua hilang. Ya. Jadi terserah orang dunia mau bikin begitu, itu dong pengurusan. Kita anak-anak Tuhan mesti beda. Panggilan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, saya bukan ajak saudara anti pesta, tapi anti pesta pora mesti. Ya, jadi tidak boleh lagi ada CD bikin pesta pora, ya, ada kawin nikah bikin pesta pora. Soalnya boleh, anak-anak Tuhan soalnya boleh lah begitu. Pesta saja cukup, dikata pesta cukup. Bersuka cita dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, ajak undang orang datang ibadah, saudaraku makan minum, itu tidak soal, itu tidak salah, itu baik. Justru Kristus dimuliakan di sana. Tuhan dimuliakan di sana. Saudara yang terkasih. Apalagi kalau saudara undang orang-orang yang tidak kenal Tuhan datang. Ya, lalu ada kebenaran disampaikan. Luar biasa. Saudara yang terkasih. Makanya saya selalu nyatakan itu. Hari-hari ini saya sedang bicara banyak soal itu. Bahkan di gereja saya tekankan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, coba pas resepsi itu yang bosan bikin. KKR kotong. Ya tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bikin kayak aneh sedikit. Ya. Jangan hanya polines, itu basis biasa-biasa semua. Coba Anda bikin lain toh. Jadi semua yang masih jomblo di sini kalau menikah ingat ya, jangan bikin aneh-aneh. Ya sudah, rancang memang dari sekarang. Ya. Cari MC itu MC yang rohani, jangan yang rohana gila mengong setengah dong. Sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang betul-betul rohani. Jadi acara itu betul-betul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang hadir, orang akan diberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu pemberkatan nikah itu kan yang hadir keluarga sah. Tapi pesta itu kan banyak. Itu saat sebenarnya kebenaran itu dinyatakan. Saudara kapan-kapan saudara bisa undang orang kesemakan begitu banyak orang. Jangan kesemakan sia-sia. Kesemakan itu rohani juga kesemakan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu kalau anak-anak Tuhan semua buat, ini Kupang bertobat cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah, bersuka cita boleh, tapi di dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih. Yang ketiga, damai sejahtera. Ini bicara soal hubungan dengan Tuhan. Saudara, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Lihat teks ini. Yohanes 14, 27. Yohanes 14, 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga damai sejahtera juga begitu, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu kita tidak bisa dapat dari dunia. Anak-anak Tuhan itu hanya punya damai sejahtera kalau dia ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera melampaui, saudaraku, akal dan pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi damai sejahtera itu menyangkut psikologis kita, kejiwaan kita. Ya. Jadi kalau damai sejahtera itu tidak ada, itu jiwa orang terganggu. Jadi yang suka bilang beta stres, beta galau, itu karena damai senada. Kalau damai sejahtera tidak ada, orang stres, galau, saudara yang terkasih dalam, itu karena menyangkut kejiwaan. Lama-lama gila. Karena saudara yang terkasih dalam tadi, yang memelihara pikiran kita, yang memelihara hati kita supaya tenang, itu adalah damai sejahtera Allah. Saudara, kalau tidak ada damai sejahtera Allah, pikiran tidak bisa tenang. Pikiran tidak bisa tenang, pikiran akan kacau terus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Pikirannya akan terganggu terus dengan berbagai macam hal. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh itu pikiran ini kebenang yang ruwet itu, saudara.
Nah itu butuh Roh Kudus hadir dalam diri kita. Yang kemudian memberikan damai sejahtera kepada kita. Makanya saudara Paulus di penjara dia tidak bunuh diri itu karena ada damai sejahtera. Kalau tidak makanya dia hanya berteriak mati lebay, mati lebay. Kok penjara ini bukan main gila. Saudara, ada salah pada orang penjara. Tapi dia penuh dengan damai sejahtera. Makanya dia bisa ajak orang bersuka cita karena dia punya damai sejahtera terpelihara dalam dia pikiran. Saudara, dia masih bisa tulis ayat-ayat Alkitab. Saudara kirim kasih jemaat yang ada di Filipi. Ya, dia masih bisa nasihat mereka itu karena sekali lagi damai sejahtera. Kalau damai sejahtera tidak ada, tidak bisa berdoa pun tidak bisa, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Saudara, pokoknya semua tidak akan baik kalau damai sejahtera itu tidak ada. Makanya betapa penting damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Coba lihat samping kiri kanan mukanya ada damai sejahtera atau lagi tidak ada. Haleluya. Ya saudara, semua penuh dengan damai sejahtera. Amin ya saudara. Karena Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan itu beda. Ada masalah, tidak ada masalah. Kadang orang son tahu. Ya, orang son tahu. Karena apa? Bukan karena kau ada masalah, tapi damai sejahtera itu bikin pelihara kau tempuh hati, ya, pelihara kau tempuh pikiran. Jadi saudara kita tetap enjoy, ya, kita tetap dapat menikmati hari-hari hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak tuh hidup akan jadi berat, ya. Karena itu hari ini sekali lagi kita butuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Tiga-tiganya tidak datang dari dunia ini, hanya datang dari Allah. Kalau ada kasih, sekali lagi Anda mampu mewujudkan itu dalam hidup ini bagi orang lain. Ya, kalau ada kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pasti akan bisa berkorban bagi orang lain. Yang kedua, saudara, kalau Anda hidup dalam sukacita Allah itu berbeda. Ya, sukacita itu akan membuat hidupmu berbeda. Ya, tidak seperti orang dunia yang haus sukacita duniawi, kita akan beda, saudaraku. Ya, kita tidak akan lihat lagi ada KD di Kupang, tidak ada karena sukacita sudah ada. Tapi kalau sukacita belum ada, KD belum tutup-tutup. Karena orang masih haus sukacita. Sudah damai sejahtera dari Allah. Kalau damai sejahtera Allah ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kupang ini akan terpelihara dengan orang-orang yang sekali lagi tetap pikirannya waras. Ya. Tidak akan galau, tidak akan stres, tidak akan ditekan oleh masalah sehingga bunuh istri, bunuh suami, bunuh anak, bunuh mama. Itu tidak akan terjadi. Karena damai sejahtera menguasai. Tapi kalau damai sejahtera tidak menguasai hidup kita, kasih tidak menguasai hidup kita, sukacita tidak menguasai kita, hubungan kita dengan Tuhan sedang retak. Itu hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi baik-baik saja. Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja, itu artinya kita belum keluar dari panggilan yang sesungguhnya itu. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu renungkan tiga kebenaran ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bicara soal hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, sekarang kita masuk hubungan kita dengan sesama. Saudara, ada tiga hal juga yang kita temukan dengan hubungan dengan sesama. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal sabar, itu bicara tentang kita dan orang lain. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kau sendiri-sendiri, kau bisa bilang, beta sabar, itu orang omong kosong itu. Lu sabar itu waktu lu sedang ada dalam antrian yang panjang. Antrian yang panjang dan lu nomor 100, nah itu baru lu bilang lu sabar. Ada orang lain di nomor 99, 98, sampai dengan nomor 1. Lu ada di 100 tapi lu bertahan, itu namanya sabar. Jadi kesabaran itu punya kaitan dengan orang lain, saudara. Kesabaran itu bicara soal karakter dengan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu kalau kita bicara soal sabar, itu pasti berkenaan selalu dengan orang di sekitar kita. Saya tunjukkan ayat-ayat dalam kitab Amsal. Mari kita lihat. Saudara, Amsal 16 ayat 22. Amsal 16 ayat 22 lebih dulu. Amsal 16 32, sorry. Amsal 16:32. Ya, kita baca ya sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Orang yang sabar dikatakan itu melebihi seorang pahlawan. Saudara, maksudnya apa ini kalimat? Saudara, kalau bicara soal pahlawan, itu bicara soal mengalahkan. Lawan, itu pahlawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang yang sabar itu dikatakan melebihi pahlawan. Pahlawan yang mengalahkan musuh begitu banyak, lawan yang begitu banyak, itu orang sudah bilang hebat, dia pahlawan. Ya, di Indonesia ini kan banyak pahlawan-pahlawan. Ya, saudara Sudirman lain sebagainya itu pahlawan. Nah, saudara, kalau toh pahlawan yang tadi dikatakan dalam teks ini, saudara, yang mengalahkan orang saja sudah diberi sebuah penghargaan. Ini ayat bilang orang sabar itu melebihi dari seorang pahlawan. Artinya kalau saudara sabar, itu saudara dapat mengalahkan banyak situasi, banyak keadaan yang saudara temui dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di kantor kalau saudara sabar, saudara mengalahkan semua orang dalam kantor itu. Kalau di rumah saudara sabar, saudara adalah orang yang lebih dari pahlawan di dalam rumah itu. Saudara yang terkasih, ya. Tapi banyak orang Kristen tidak sabar. Kesabaran seperti ini saudaraku hanya Roh yang menghasilkan. Roh Kudus yang menghasilkan. Makanya orang Kristen saudara, kalau tambah hari hidup di dalam Tuhan, ya, dia pasti akan tambah hari tambah sabar. Lihat Amsal 15 ayat 18 lagi. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, Amsal 15 ayat 18. Orang yang pemarah itu membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar dia padamkan perbantahan. Saudara. Kadang-kadang kita ini dalam hidup ini suka tidak sabar. Sehingga pertengkaran itu terjadi terus menerus. Tidak bisa terbantahkan. Berapa banyak rumah tangga Kristen hancur. Ya karena tidak sabar. Saudara, tidak sabar. Semuanya api menyala habis. Ya. Sana ada yang jadi air, mau ke mana? Saya bakar akhirnya. Istri menyala, suami juga menyala. Suami menyala, istri juga menyala. Ya sudah terbakar. Habis. Hanya orang yang sabar yang bisa memadamkan perbantahan. Jadi perbantahan atau pertengkaran itu diibaratkan seperti api yang menyala. Ya. Yang bisa kasih berhenti, air yang bisa kasih berhenti itu nama sabar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ya baku bunuh kiri kanan. Ya, itu karena tidak sabar. Semua jadi api habis. Tidak ada yang mau jadi air. Maka pasti akan hangus, saudaraku. Orang sabar itu dia bertindak hati-hati. Orang sabar itu dia tidak cepat menanggapi situasi. Orang sabar itu saudara dia dapat menguasai dirinya. Amsal 25 ayat 15, perhatikan teks ini. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut itu mematahkan tulang. Jadi kesabaran itu penting saudara. Jangankan ya istri, penguasa saja bisa diyakinkan dengan kesabaran. Jangankan suami, ya saudara, penguasa saja bisa diyakinkan dengan itu kesabaran. Lidah lembut mematahkan tulang. Karena itu hari ini sekali lagi, jadilah orang yang sabar. Amin. Kita suka nyanyi lagu Kidung Jemaat. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar beriku. Pulang sampai rumah bakal layak. Itu lagu lupa buang, ya saudara. Padahal di gereja dia baru menyanyi, saudara. Bahkan di waktu dia sabar, keenak ya. Nah, ya saudara, ingatlah, ya, sabar itu pasti diperhadapkan dengan orang lain.
Ya, kalau tidak ada orang lalu kita sabar itu agak aneh. Ya saudara, harus ada orang lain. Ada orang yang emosi di sekitar kita, ada orang yang tidak tahu diri, itu baru kita bisa sabar. Ya saudara, ada orang yang saudara suka nyalip, ada orang yang saudaraku ingin mendahului, ya itu baru kita bisa lihat kesabaran kita. Jadi kesabaran itu berkaitan dengan hubungan di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain kesabaran, ada tadi kita baca apa tadi? Dikatakan kemurahan, saudara yang terkasih. Ya, kemurahan. Kemurahan Tuhan inginkan juga ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Kesabaran, kemurahan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Matius pasal yang ke-5, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau saudara murah hati, saudara dan saya bahagia. Jadi murah hati itu adalah kunci kebahagiaan, salah satu kunci kebahagiaan. Nah, murah hati itu juga tidak terlihat kalau kita tidak wujud nyatakan dengan orang lain. Saudara, kemurahan hati itu mesti diwujud nyatakan dengan orang lain. Makanya kalau saudara baca kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, kita menemukan contoh tentang jemaat Makedonia yang memiliki kemurahan hati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Makedonia yang memiliki kemurahan hati itu, saudara, terlihat ketika mereka mau turut ambil bagian di dalam memberikan sumbangsi mereka kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Jadi kemurahan itu tidak bisa tidak terlihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya bacakan beberapa ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 itu. Ya, begini firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lompat di ayat yang ke-11. Maka sekarang selesailah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi mereka ini rela. Mereka kasih dari apa yang mereka punya, bukan dari mereka apa yang mereka tidak punya. Jadi apa yang mereka ada mereka berikan, saudara. Mereka relakan, itu adalah kerelaan atau kemurahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak mungkin orang bisa bermurah hati kalau dia tidak punya sesama. Saudara yang terkasih, jadi kemurahan hati itu kapan kita lihat? Waktu kita mau memberi kepada orang lain. Kemurahan hati itu terwujud ketika saudara, bahasa Kupangnya jangka keek. Kemurahan hati itu bisa terlihat ketika orang tidak merasa bahwa dia, saudaraku, hanya mau terima, tapi dia mau memberi. Makanya orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sebenarnya punya filosofi yang sama. Terima kasih, terima kasih, terima habis jangan lupa kasih. Tapi kadang-kadang kita terima kasih kita tidak mau. Tapi waktu kita terima kita bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi tidak pernah kita kasih, kita main terima terus. Saudara yang terkasih, orang berbahagia itu kalau dia memberi bukan menerima. Itu kata Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kemarin dapat pisang 2 tandan. Habis khotbah di Liliba, saudara, lalu kemudian dapat pisang. Sekarang ini pisang dong masak. Ya, saudara. Lalu tadi pagi istri saya bilang, "Bapak ini pisang dong masak semua, kau mau bikin apa?" Beta bilang WA ini, WA itu, WA supaya dong datang bagi itu pisang. Ya saudara.
Karena kita paling top makan satu sisir. Tidak mungkin makan satu, saudaraku, 2 tandan. Itu kan tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita pun otak bisnis bisa bermain juga. Daripada kasih lebih kita jual. Ya. Saudara. Lo sungguh. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Otak bisnis juga kadang-kadang kotong menskendalikan. Hanya karena untuk kemurahan hati. Saya menggembalakan jemaat tidak banyak, saudara. Tapi kami sudah jalan 3 tahun ini belajar untuk berbagi bagi orang lain. Setiap tahun, saudara. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan kita lebih, bukan kita terlalu kaya. Tapi Alkitab mengajarkan kemurahan hati. Saudara, Alkitab mengajarkan kemurahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Bukan soal berapa jumlahnya. Ayat tadi mengatakan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Apa yang ada padamu kamu rela mau kasih, puji Tuhan. Jemaat Makedonia itu bukan jemaat kaya, jemaat miskin kalau saudara baca mulai ayat 1. Bahkan mereka lagi susah, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kenapa mereka bisa kaya dalam kemurahan? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan orang yang ditebus dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti ada satu buah yang Roh Kudus hasilkan di sana. Ada rasa yang dihasilkan di sana, yaitu kemurahan hati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada yang berseberangan dengan saya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang juga saya tetap bersitegang, bersikokoh dengan kebenaran-kebenaran. Ya. Meskipun kelihatan itu mencekik. Ya. Tapi saya pikir begini, kamu kumpul keluarga bisa. Kok kumpul untuk pelayanan tidak bisa? Kumpul kelu bisa. Ya, apalagi saudara bulan-bulan begini nih, ini kumpul kelu terus. Non-stop. Saudara terkasih, undangan dari situ datang, dari sini datang, dari situ datang. Hai, saudaraku. Sekali lagi hanya untuk bapak mantu dari ON Lasi. Iya. Tapi orang mau, kenapa untuk Tuhan tidak rela? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada yang bilang begini, Bapak kotong sudah ada catatan. Jadi begitu dong sorong undangan kotong lihat catatan. Ya sudah. Ya beruntunglah kamu yang punya catatan. Saya tidak ada catatan masalahnya. Undangan sudah datang terus ya. Saudara yang mau lihat catatan apa? Ya saudara. Dan memang saya tidak akan bikin catatan. Kalau toh saya kasih tidak akan bikin catatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Anak Tuhan harus hidup dalam kemurahan hati. Amin. Saudara, saya berbagi saksi. Saya biasa khotbah di persekutuan di daerah Labat. Ada seorang oma. Oma itu sudah buta. Sudah buta total. Tidak bisa lihat apa-apa. Total. Saudara. Ya, tapi oma itu punya kemurahan hati yang begitu besar. Besar sekali kemurahan hati. Saya tuh kadang tidak mau, saudara. Saya kadang tolak. Tapi oma bilang, tidak Bapak, tidak Bapak. Dia sudah dengar bepu suara tuh, dia sudah tahu. Oh ini, pendeta Eben sudah datang. Ya, sudah. Buta, saya tidak lihat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi memtopung kemurahan hati terlalu luar biasa. Saya bersaksi ini nyata. Setiap kali kalau khotbah itu ada sekitar 5-6 persekutuan. Dia tidak pernah alpan nama Tuhan kecuali dia sakit. Tapi dia kalau ada sehat biar dia rubuh-rabuh dia sejalan pi. Saudara, nanti pulang berorang antar dia, kadang kalau saya antar saudara sampai rumahnya. Saudara, dan tapi ini oma terlalu luar biasa, bukan hanya memberi dirinya, tapi dia juga memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saya pikir-pikir dia uang dari mana? Ya, buta. Saudara. Selalu.
Kalau soalnya 150 dia pasti lipat ke senoi-noi ke alus-alus tuh saudara. Ya. Itu pasti itu. Dia bilang jangan oma, jangan. Dia bilang Pak Pendeta, jangan. Alkitab bilang Bapak yang khotbah toh memberi pekerjaan Tuhan itu lebih luar biasa. Dia khotbah bale betana. Mau ke mana lah? Saudara, besok terima dia khotbah bale beta. Ya. Beta bilang oma lebih perlu, oma lebih sonde Bapak beta punya ada. Ya om, Bapak jangan takut. Ya, beta cuma menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sudah lihat, itu kalau bukan kemurahan hati, sudah bisa. Dia sabu be alor, beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kemurahan hati itu penting. Kebaikan, saudara. Ya, itu dipakai kata agatos. Artinya apa? Sesuatu yang berguna, saudara. Ya. Suatu tindakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain itu agatos, berguna. Itu kalau saudara baca di Perjanjian Baru itu 120 kali diulang-ulang di dalam Alkitab kata kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu satu buah roh. Ya. Buah roh itu menghasilkan sekali lagi kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, apa lagi? Kesabaran, lalu kebaikan. Saudara yang terkasih. Itu buah roh. Kebaikan. Nah kalau saudara belajar kebaikan, nanti saudara baca itu Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45, saudaraku itu kunci. Tapi Matius pasal yang kelima secara keseluruhan, ya mulai dari ayat yang ke-30-an saudara, kita sudah mulai melihat bagaimana Alkitab membahas tentang soal kebaikan itu. Seperti apa? Saya kasih kesimpulan saja. Kalau saudara membaca Matius pasal yang kelima itu ayat 45, itu ada kata menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah anak-anak Bapa di sorga. Itu saudaraku kalimat yang disebut menerbitkan matahari dan seterusnya menurunkan hujan. Itu lebih tepat diartikan agatos atau kebaikan yang dinyatakan. Nah, kebaikan yang kita wujud nyatakan bagi orang jahat, bagi orang benar, bagi orang yang tidak benar, itu saudaraku diberi nilai yang lebih khusus. Artinya nilai yang lebih khusus ini saudara tidak boleh rata sama. Kalau orang dunia bikin rata, kita mesti bikin lebih. Makanya ada kalimat di sana saudara, kalau orang meminta kamu baju, berikan juga jubahmu. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, jalan berapa mil? 2 mil. Jadi kebaikan kita itu tidak boleh kebaikan standar. Kebaikan yang mesti lebih. Itu buah roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah buah roh. Jadi kalau kebaikanmu masih standar, itu bukan buah roh. Orang dunia juga bisa buat. Saudara. Kalau orang dunia mengasihi orang yang mengasihi dia. Kalau orang saudaraku dunia memberi kepada orang yang memberi kepada dia. Kita tidak boleh begitu. Kita mesti lebih. Orang yang tidak memberi pun kita beri. Itu namanya kita lebih. Orang yang tidak mengasihi kita pun kita mengasihi, itu lebih. Jadi standar kebaikan kita bukan standar rata-rata. Standar agatos itu standar di atas rata-rata. Excellent bahasa Inggrisnya. Luar biasa. Amin. Amin. Kita tidak mungkin mampu kalau bukan Roh Kudus. Iya. Kita tidak mungkin mampu kalau bukan Roh Kudus. Makanya waktu saya dulu masih mengajar anak sekolah minggu. Saudara, saya bilang begini sama anak-anak. Anak-anak dengar. Kalau orang bilang lu hitam jelek, lu jangan balas bilang lu hitam. Ya. Tapi lu balas dia, lu putih. Meskipun dia hitam mereka, lu bilang dia putih. Ya saudara. Kalau dia bilang lu kariting, lu jangan balas dia. Bilang lu kariting sama dan beta juga. Ya jangan, lu bilang lu lurus. Ya saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksudnya apa? Saya mengajarkan supaya mereka bisa memperkatakan kebaikan-kebaikan. Ya saudara. Tapi kan kita lihat fakta nyata kalau orang ejek kita jelek, kita bilang apa? Wih lu lebih parah, malu bilang beta. Ya saudara. Kan kita tidak mau mengatakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia katakan kepada kita. Saudaraku. Nah itu bukanlah buah roh. Anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah yang namanya kebaikan. 3 yang terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ini ayat sudah jadi tema, jadi saya tidak bisa rem, saya mesti kasih habis ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat
Yang terakhir adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Ya, tadi hubungan dengan Tuhan ada 3, hubungan dengan sesama ada 3, sekarang hubungan dengan kita pun diri sendiri ada 3 juga. Mari kita lihat. Saudara, dikatakan kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Itu 3 hal yang kita perhatikan untuk diri kita. Saudara, kalau kita bicara soal setia, itu bukan bicara dari orang lain lebih dulu, mesti dari kita. Kesetiaan itu adalah produksi dari dalam diri kita, saudara. Penguasaan diri itu produksi dari dalam diri kita. Kelemah lembutan itu produksi dalam diri kita. Ini 3 hal ini, saudara, harus ada dalam pribadi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal setia, saudara, kesetiaan itu mesti kita yang nyatakan dalam diri kita. Bukan kepada orang lain, dalam diri kita dulu. Kalau kita tidak setia terhadap kita pun diri sendiri, bagaimana kita mau setia kepada orang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu mesti dari dalam diri kita dulu. Kemarin saya khotbah, salah satu isi khotbah juga bicara soal kesetiaan. Saudara, waktu orang menikah, saya bilang, itu selalu ada pakai cincin nikah. Lalu waktu sebelum cincin itu dipasangkan ke mempelai wanita atau mempelai pria, selalu ada perkataan, sebagaimana cincin ini bulat, tak berujung dan tak berpangkal, demikianlah cintaku kepadamu. Apa? Sebutkan namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, waktu sebut itu sebut kesetiaan. Jadi sebut cinta itu tidak berujung, itu sebenarnya sedang menyatakan kesetiaan. Saudara, kesetiaan yang kita ucapkan itu datang dari diri kita, bukan datang dari orang lain. Saudara bayangkan kalau satu ini setia, yang satu ini setia. Ya. Begitu juga waktu kita mengucapkan janji nikah. Kita mengucapkan, saudara mengatakan, dalam susah dan sukar tidak ada yang lain, wanita yang lain, pria yang lain, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali hanya maut saja yang memisahkan. Waktu kita mengatakan itu sebenarnya kita sedang buat komitmen dengan diri kita. Kesetiaan dengan diri kita, bukan dengan sesama, bukan dengan pasangan kita, tapi di dalam diri kita. Saudara bayangkan kalau yang pria mengucapkan itu dan meyakini itu ada dalam dirinya, wanita mengucapkan itu dan meyakini itu ada dalam dirinya, maka dua-dua ini tidak akan tergoda. Meskipun ada yang lain yang mau datang, dia pegang, dia pun janji setia. Yang ini juga begitu, yang lain mau datang, dia pegang, dia pun janji setia. Karena kesetiaan itu bukan ada pada pasangannya, ada pada dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi hari-hari ini kesetiaan orang itu berbeda. Kesetiaan orang itu karena ada oknum yang lain di depannya dia. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang bisa memungkiri kesetiaan. Karena kesetiaannya didasari oleh, sekali lagi, oknum yang ada di depan dia. Itu salah. Kesetiaan itu bicara soal diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, kalau tidak mulai dari diri kita, maka itu impossible orang itu bisa menjadi setia. Lihat ayat ini, Amsal 3 ayat 3 mengatakan demikian. Mari baca bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada leher orang lain. Begitu. Leher sendiri, bukan leher orang lain. Tuliskan itu pada mana? Hatimu, bukan hati orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi coba ucapkan, setia, setia. Omong. Jangan omong pi orang lain, setia. Jangan, omong diri sendiri. Amin. Ya, jadi kalau saudara mau setia dengan Tuhan, omong di dalam diri sendiri. Saya mau setia dengan Tuhan. Omong dengan diri sendiri. Saya pun dirimu setia dengan Tuhan. Kalau mau setia dengan pasangan kita, omong dalam diri kita. Saya mau setia dengan saya pun pasangan. Dan saya pun istri, dan saya pun suami. Mesti omong dalam diri sendiri. Jangan omong di orang lain.
saudara. Karena kesetiaan itu mesti dari dalam diri kita. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saudara yang terkasih, artinya orang setia itu memang susah. Karena janji untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saudara, kasih setia lalu kemudian kelembutan. Ya, itu juga demikian. Ya. Orang yang lemah lembut itu saudaraku juga lahir dari dirinya sendiri. Ya. Lemah lembut itu tidak berarti saudara dan saya gampang diatur. Lemah lembut itu tidak berarti memble, saudara. Tidak punya pendirian maksudnya. Sebentar begini boleh, sebentar begitu. Bukan. Lemah lembut itu adalah suatu sikap dalam pribadi anak-anak Tuhan yang memberi ciri, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Itu punya ciri lemah lembut. Kita orang Kupang ini kan karakter kita keras-keras, saudara. Tapi seharusnya ketika kita jadi orang Kristen, kita mesti punya kelemah lembutan. Omong tuh jangan teriak-teriak terlalu. Dalam rumahnya 2 orang sama dia pembat teriak ini ngeri. Yublina, saudara. Padahal Yublina ada deka-deka. Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan, mesti lemah lembut. Mesti karakter itu dirubah. Ya. Kita ini karakter kasar, sukar, lemah lembut, itu tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan mesti mulai belajar lemah lembut. Tapi saya ulang, lemah lembut itu bukan berarti gampang diatur orang, bukan tidak punya pendirian, saudara. Ya, lemah lembut. Itu anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah lemah lembut, penguasaan diri. Yang terakhir. Ya. Penguasaan diri itu kenapa ditutup paling terakhir? Karena itu paling sulit. Saudara, itu paling sulit. Dari 8 itu ini yang paling sulit, itu penguasaan diri. Karena kalau kita bisa menguasai diri, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sudah sampai di puncak daripada buah roh. Penguasaan diri itu puncak dari buah roh. Artinya kasihnya sudah mantap, saudara. Artinya apalagi tadi yang kedua, sukacitanya sudah mantap, damai sejahteranya mantap, kesabarannya mantap, kemurahan hatinya mantap, kebaikannya mantap, kesetiaannya mantap, apalagi kelemah lembutannya mantap. Terakhir itu penguasaan diri. Sebab kalau menguasai diri maka semua itu bisa lahir. So, kalau tidak menguasai diri susah. Dan kalau kita semua melakukan ini 99 ini, saudara, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum di dunia ini semua akan jadi, saudaraku, gampang dilakukan maksudnya. Ketika orang mempunyai 9 buah roh. Ketika orang memiliki 9 rasa itu, saudara, dalam diri. Karakter 9 itu ada dalam dirinya. Tuhan beres, sesama beres, diri beres. Mau apa yang susah lagi? Saudara, yang tidak beresnya kan yang masuk bui. Saudara, yang kena hukum segala macam itu kan gara-gara tidak beres. Saudara, yang terjadi kles kiri kanan sehingga mesti ada kumpul ini, kumpul itu, badamai kiri, badamai kanan. Itu karena saudaraku tidak beres. Tapi kalau 9-nya ada, mau apa lagi? Kok Tuhan sudah beres. Ya, sesama beres, diri sendiri sudah beres, mau selesai sudah. Ya, hidup ini pasti menyenangkan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kontras dari buah roh itu adalah perbuatan daging. Ya. Kontras dari buah roh atau lawannya adalah perbuatan daging. Jadi kalau orang tidak menghasilkan buah roh, pasti perbuatannya terus dalam daging. Ya. Karena itu anak-anak Tuhan, wujudkanlah yang tidak kelihatan ini dalam panggilan keselamatanmu. Ya. Wujudkanlah, saudaraku,
yang tidak kelihatan. Saya ulang, yang tidak kelihatan bicara soal Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita yang menghasilkan buah itu. Ya. Sekarang kita wujudkan dalam hidup kita masing-masing. Nyatakan itu dalam hidup kita masing-masing sebagai orang-orang yang memiliki status yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Sama-sama kita beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya mau wujudkan panggilan keselamatan. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, yang tidak kelihatan buat jadi kelihatan. Amin. Apa saja sama-sama sebut dengan saya. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua, sama-sama katakan. Kesabaran, kemurahan hati, kebaikan. Ulang, 1, 2, 3.